Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang aku hormati Dewan Guru SDT Manggul Hikmah, serta kepala sekolahnya juga Ibu Nurul Fadilah, dan adik-adik yang kakak banggakan. Hari ini masih puasa nggak nih? Ya alhamdulillah, sehat semua hari ini. Ya alhamdulillah. Yang sehat alhamdulillah, yang puasa alhamdulillah, yang lagi sakit ya kita doakan semoga biar cepat sembuh. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki hari keempat pesantren kilat ya SDT Manggul Hikmah. Alhamdulillah. Nah, semoga apa yang udah dikasih, materi yang udah dikasih sama guru bisa ditangkap, ilmu-ilmunya bisa ditangkap, penjelasannya bisa ditangkap dan bisa diamalkan di rumah. Nah, anak-anak, adik-adik kelas 1, 2, 3, dan 4 yang kakak banggakan, kalian tahu nggak sekarang hari yang keberapa ini puasanya? Hari yang ke berapa? Iya, hari ke-21. Ya pasti hari ke-21 ya. Nah, tanpa terasa kita sekarang nih udah masuk ke hari 21. Berarti malam yang ke fase yang ketiga berarti ya. Kan Ramadan tuh ada 3 fase. Ada 3 fase. Yang pertama, tengah-tengah, dan terakhir. Nah, sekarang kita sudah masukin fase yang terakhir. Apa itu? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Paham ya? Jadi kalau yang 10 yang pertama udah lewat, 10 kedua juga udah lewat. Nah, sekarang kita memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Makanya yuk kita tambah giat lagi ibadahnya, belajarnya tambah giat lagi, baca Qur'annya atau baca Iqra'nya tambah giat lagi, puasanya jangan ditinggalkan, tarawihnya itu penting jangan ditinggalkan, jangan waktu tarawih malam yang petasan. Nanti aja petasannya nanti habis lebaran. Sekarang fokus untuk ibadah, apalagi sudah masuk ke hari yang ke-10 bulan suci Ramadan, hari yang 10 terakhir. Ini penting soalnya ya, banyak sesuatu yang istimewa di malam ini. Karena Nabi Muhammad tuh dulu, karena di dalam hadis disebutkan, karena Nabi SAW yasuddu mi'zarahu. Nabi Muhammad tuh kalau udah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, hari ke-21 sampai hari ke-30 itu yasuddu mi'zarahu, itu mencincikan bajunya. Apa maksudnya kayak gini tuh? Maksudnya apa? Itu tambah giat lagi ibadahnya. Wayuwizu ahlahu, dan membangunkan keluarganya, anak istrinya dibangunkan. Untuk apa? Untuk ibadah supaya dapat ridho dari Allah. Jadi seperti kata bilang tadi, Ramadan itu ada 3 fase. Awaluhu rahmah. Yang pertama, 10 hari pertama itu rahmat. Jadi 10 hari pertama, puasa hari pertama sampai hari 10 itu rahmat Allah diturunkan, dikucurkan sama Allah. Bumi bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjalankan puasa dan orang-orang yang memberi ibadah di situ. Paham ya? Jadi hari 10 hari pertama itu awalul rahmah, itu rahmat Allah dikucurkan seluruh. Kalau kita misalnya kemarin ini kan udah lewat ya, sayangnya udah lewat, berarti kita udah nggak ada kesempatan lagi. Semoga aja kita dapat kemarin. Kalau nggak dapat berarti nggak ada kesempatan lagi. Nah, 10 hari pertama itu rahmat tuh turun dari dikucurin sama Allah, kayak keran banyak air sutur. Itu bagi orang-orang yang puasa, sholat tarawihnya rajin, sholat 5 waktunya pastinya nggak ditinggalkan ya. Kalau kita puasa tapi nggak sholat subuh atau nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, salah satunya aja nggak sholat, maka sayang. Puasa capek-capek dari pagi sampai sore tapi nggak sholat, ibarat tuh kayak ember diisi sama air tuh, dikucurin air karena puasa sampai penuh, nggak sholat, bocor ternyata embernya. Kira-kira gimana? Habis airnya. Paham ya? Jadi walaupun puasa harus tetap jaga sholat 5 waktunya, ditambah lagi sholat tarawihnya. Insya Allah kalau kita menjaga itu semua, insya Allah
hari 10 malam pertama itu kita bakal dapat rahmat dari Allah. Dikatakan seandainya satu rahmat aja turun ke rumah kita, maka rumah kita kok akan terasa adem, nyaman, dan enak. Walaupun rumahnya nggak besar, nggak indah, nggak gede, tapi karena di rumah itu kita sering ngajiin, kita puasa, kita apalagi kan sekarang kan puasanya di rumah kan, ngajinya tarawihnya di rumah. Nah, tarawihan di rumah, tadarusan di rumah, insya Allah tuh rahmat Allah turun, maka rumahnya pun jadi adem, enak dah. Maka jadilah Beti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena di situ rahmat Allah turun dan kita nyaman ada di rumah, betah jadinya ada di rumah, nggak pengen kemana-mana, betah jadi rumah. Beda, ada kan orang rumahnya gede, gedung, indah, banyak perhiasan, banyak pajangan-pajangannya di rumahnya, aneh-aneh lah barangnya, tapi yang punyanya kemana? Nggak ada, jarang ada di rumah, nggak betah di rumah, keluar mulu, keluyuran mulu. Nah itulah mungkin karena apa? Karena di rumahnya jarang diadain pengajian, jarang dibacain maulid, jarang dibacain Al-Quran, jadinya kayak gitulah, walaupun besar tapi enggak betah di rumahnya. Oke, itu fase yang pertama. Yang kedua apa? Ausatuh maghfirah. Yang kedua itu 10 hari kedua itu tanggal 11, hari ke-11 sampai hari ke-20. Apa? Itu maghfirah, ampunan Allah itu dibukakan di situ. Pintu ampunan yang kita yang banyak dosa, kalau kita benar-benar puasanya, kita mengharapkan ridho Allah, benar-benar menjalankan puasanya, sholatnya dijaga, tarawihnya bagus, tadarusannya, ngajinya, baca iqronya nggak ditinggalin, insya Allah kita termasuk hamba yang bakal dapat ampunan dari Allah. Paham ya anak-anak sampai sini? Nah sekarang fase yang ketiga, apa itu? Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan yang terakhir, 10 hari terakhir, atau hari ini nih tanggal 21 sampai hari ke-21 sampai hari ke-30, apa? Itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Allah, enak nggak? Enak, mau nggak bebas dari api neraka? Siapa sih yang nggak mau ya? Di neraka siksa paling ringan aja, aduh, meleleh ini. Dari ubun-ubun ke bawah itu meleleh, itu pak siksa paling ringan, apalagi paling beratnya. Nah, kalau kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, kita puasa, sholat 5 waktunya nggak ditinggalin, terawihannya jalan terus, ngaji iqro'nya setiap hari nggak ditinggalin, plus apa? Menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Nah, kalau misalnya perkara-perkara ini kita jaga enggak, maka insya Allah semoga aja kita dapat termasuk orang yang dapat capnya bebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi di 10 hari terakhir ini ya, kan dikatakan, kalian tahu nggak malam Lailatul Qadar? Nah, itulah malam Lailatul Qadar tuh dikatakan lebih kemungkinan besarnya terletak pada malam 10 malam terakhir. Jadi penjelasannya gini, malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Enggak, jadi dalam 1 tahun itu bakal ada 1 malam yang namanya itu malam Lailatul Qadar. Tapi biasanya malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini di hari keberapa? Biasanya adanya di 10 malam terakhir atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan biasanya lagi kapan? Biasanya terletak di malam ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, 29 di situ. Tapi kita yang harus kalian perhatikan, jangan cuma ngaji, puasa, tadarus, tarawihannya di malam-malam ganjil doang. Enggak diajarin kayak gitu. Kita ambil semuanya dari awal malam pertama bulan Ramadan, kita ambil. Takutnya pas Lailatul Qadarnya di malam pertama gimana? Kelewat dong, udah sayang kan. Jadi kalau orang cerdas nggak bakal mengambil di malam-malam ganjil doang, tapi dia akan mengambil semuanya, diambil sama dia. Paham ya? Siapa tahu aja kebetulan banget, pas banget malam Lailatul Qadar. Ya semoga aja di tahun ini malam Lailatul Qadar nih tersisa di 10 malam terakhir ini nih, 10 hari lagi ini nih. Semoga aja malam Lailatul Qadar ada di antara malam ini.
Sehingga kalau kita beribadah di hari itu atau di malam itu kita terawihan, kita ngaji, baca Iqra, tadarusan, kita sedekah, itu apa? Khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu perkiraannya 83 tahun atau lebih lah, kira-kira segitulah ya kalau dihitung. Dari 1000 bulan kan Muharram 1 bulan, Rabiul Awal 1 bulan. Nah itu ada 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung tuh kalau nggak salah ada 83 tahun. Nah jadi kalau kita terawehan pada malam itu 20 rakaat full, kita baca Iqra juga, kita tadarusan, kita sedekah malam itu, kita berbuat baik pokoknya pada malam itu, maka akan dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan. Jadi seakan-akan kita terawih ibadah tuh 1000 bulan. Enak enggak? Enak. Apalagi misalnya sholat tahajud malam-malamnya. Tahu sholat tahajud enggak? Yang sholat jam itu loh, jam 2, jam 3 sebelum subuh tuh, atau cuma 2 rakaat aja. Namanya sholat tahajud. Nah, itu kenapa kok kita dianjurkan bangun sholat tahajud? Karena sholat tahajud itu ya pada waktu sepertiga malam antara jam 2 sampai subuh itu Allah itu memanggil kita. Man yad'uni fastajibalah, barang siapa yang memanggilku, yang berdoa padaku, maka aku akan jawab, kata Allah. Yang memanggilku aku akan jawab, kata Allah. Ya Allah, saya pengen jadi anak yang soleh, pengen sehat selalu ya Allah, biar bisa ibadah, biar bisa belajar, itu akan dikabulkan sama Allah. Nah, ya. Wa man istaghfirun barang siapa yang meminta ampunan padaku, maka akan aku ampuni, kata Allah. Barang siapa yang meminta padaku, maka akan aku beri. Tuh Allah sepertiga malam atau di antara jam 2 sampai subuh tuh. Makanya di antara jam 2 atau subuh atau waktu sahur sekarang tuh ya, jangan sibuk nonton TV. Habis sahur jangan nonton TV, sayang. Sahurnya jam 2, habis itu nonton TV sampai subuh. Aduh, sayang banget, Allah lagi manggil, kita malah nonton TV. Sayang enggak? Sayang. Waktu mustajab berdoa, waktu yang sangat mustajab doa tuh kapan? Itu sepertiga malam, setiap malam. Apalagi misalnya pas malam Lailatul Qadar, aduh ya Allah, insya Allah pasti dikabulkan sama Allah. Nah makanya yuk hindari nonton TV di malam. Setiap habis sahur itu jangan nonton TV ya. Usahakan, kan segar udah habis sahur, kan segar, jangan langsung main. Sholat dulu dah 2 rakaat, habis itu baru main, nggak apa-apa. Sholat dulu 2 rakaat atau baca Iqra dulu, habis itu baca Iqra 1 lembar, habis itu baru main. Jangan baru main petasan dah, baru keluar rumah dah. Jangan baru habis sahur langsung ke TV atau langsung main, sayang. Jadi sayang waktunya, waktu yang sangat mustajab doa malah kita tinggalkan, sayangnya. Nah, oke, makanya dari sampai sini kakak pesan terakhir, semangat terus dalam ibadah, ngajinya jangan ditinggal. Yang pertama soal puasanya jangan ditinggal, sholat 5 waktunya tadi kakak pesan jangan tinggal tuh sama sekali, nggak boleh ya sama sekali dalam keadaan apapun. Nggak boleh ninggalin sholat 5 waktu, kecuali kita mati baru tuh nggak boleh ninggalin sholat. Kedua apa? Baru nggak sholat ya, kalau udah mati bagaimana mau sholat tuh. Yang tiga apa? Terawihannya yang rajin, ngajinya yang rajin ya, sama jaga diri dari perbuatan dosa. Jangan suka usil, apalagi bulan Ramadan, jangan suka usil sama temennya, jangan melawan orang tua, jangan main mulu sama cewek. Misalnya laki-laki atau perempuan yang sama cewek mulu, perempuan yang sama laki yang sama perempuan mulu, jangan dihindari paham ya. Kita jaga diri kita dari yang membatalkan puasa seperti makan, minum, tapi juga harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Itu hakikat puasa sebenarnya. Apa hakikat puasa sebenarnya? Adalah bukan cuma menahan diri dari makan dan minum dan dari sesuatu yang membatalkan puasa, tapi hakikat puasa adalah menahan diri kita dari perbuatan dosa. Sekian dari kakak ya, kurang lebihnya kakak mohon maaf nih ya, kalau ada salah kata kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.